Saya jadi sopir kiai di situ. Oh gitu. Lumayan lama. Jadi mau kita bilang kanan kiri pun bertanya bahasa Arab. Ila aina, ila yumna, au yusra, au ala tul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini Pak Kades Dian menunjukkan. Iya, ini kalau dari samping baru kelihatan jelas ya. Kalau di belakang juga bisa, mau lihat. Nah, sip. Jangka panjang. Kalau viral rambut ini kan orang akan berpikir sampai kapan sih? Nah, gitu dia. Tapi kalau saya potong pun besok pagi selesai semua. Kan betul. Gitu. Tidak ada lagi viralisme itu gitu dia. Tapi yang saya inginkan adalah adanya objek wisata di desa Sigerongan. Ibaratnya kalau desa dituntut untuk bagaimana caranya merubah kentut jadi uang. Wah, asik ini. Kalau merubah uang jadi kentut gampang. Belikan ubi, makan, sakit perut, mules, kentut, jadi uang jadi kentut. Iya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan Bang YS di sini YS Podcast. Hari ini kita ketemu sahabat yang sangat luar biasa. Ini kenapa luar biasa? Karena biasa di luar. Ada Pak Kades Dian. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini luar biasa. Kemarin saya dapat kabar, ini dikabari sama Pak Kades sedang pakai baju dinasnya di UGD ya. Iya. Ada sedang kurang fit. Tapi masih pakai baju dinas. Luar biasa. Apa kurang sehat kemarin, tapi alhamdulillah hari ini beliau bersedia hadir di YS Podcast. Kita berbagi cerita, berbagi inspirasi Pak Kades. Baik. Siap Pak Kades ya? Siap. Pak Kades, kalau melihat media sosial, baik, yang memantau ini seminggu ini, karena saya sekali nonton yang versi panjang Pak Kades di mobil itu. Yeah. Terus saya scroll, muncul lagi. Yeah. Ini artinya Pak Kades sedang banyak ditonton sama orang. Satu, nyadar apa enggak ini Pak Kades? Sadar sih, sedang jadi bahan pergunjingan gitu. Tapi insya Allah pergunjingan ini dalam artian ya insya Allah yang baik lah Pak Kades. Ya kita nggak menginginkan yang pergunjingan yang mengarah ke negatif. Udah berapa lama sejak dilantik ini Pak Kades? Saya sudah menjabat ya, 3,5 tahun. 3,5 tahun ya, tapi baru kali ini mendapat perhatian yang luar biasa dari media ya. Iya, seperti itu. Oke, Pak Kades, ini sangat luar biasa. Ini cara-cara unik. Ini yang saya sebut inovasi branding di Pak Kades. Saya pakai sapu identitas saya. Pak Kades pakai apa? Pakai rambut. Nah ini kan kalau orang paham branding ya. Nah nanti kalau kita nyebut Sigerongan terbayang Pak Kades. Betul. Kades rambut pang katanya, atau rambut mohak katanya. Rambut mohak. Boleh saja. Kades rambut mohak sangat luar biasa. Tapi bukan hanya menjual itu Pak Kades ternyata. Setelah saya telusuri di media sosial Pak Kades ternyata luar biasa. Potensi yang ada di sana. Cuman kan cara-cara inovasi yang Pak Kades lakukan ini nih yang sangat brilian menurut saya. Pak Kades. Oh gitu ya, brilian ya? Brilian. Ini sangat brilian. Branding yang sangat luar biasa. Satu, masih sangat muda. Sido menjadi Kades umur berapa? Saya jadi Kades itu umur 35 tahun dulu itu. Masih muda ukuran kita ini. Udah S2 ya? Iya, sudah selesai S2 saya. Sudah selesai S2, ngambil jurusan apa Pak Kades? Manajemen. Iya, manajemen. Wah. S2 guys, ya. Kades Sigerongan ini udah S2. Jadi secara manajemen berarti sudah dipelajari secara teori Pak Kades. Dan sedang kita terapkan sekarang manajemen pemasaran. Nah, ini yang luar biasa. Manajemen pemasaran apa ini Pak Kades yang sedang khususnya di Sigerongan? Ya, manajemen pemasaran tentang potensi-potensi desa yang ada di desa Sigerongan, terkait dengan banyak sekali potensi desa saya yang harus saya angkat ke permukaan, sampaikan di masyarakat gitu. Oke, potensi desa. Ini kan artinya sebelum menjadi Kades sebetulnya udah tahu kan potensi apa yang ada di desa di situ. Nah, saat ini yang menjadi potensi unggulan atau apa yang menginspirasi nih Pak Kades harus
potongannya mohak kayak gini nih, ada identitas di desa Sigerongan nggak yang dibawa di potongan ini? Ada. Apa itu Pak Kades? Ikan hias. Ikan hias. Ya, jadi ikan hias itu kan ikan hias cupang itu kan ada rumbe-rumbenya di belakang tuh. Jadi ikan hias itu diikuti rumbe-rumbe di belakang. Menarik sekali tuh. Saya ngelihatnya warna-warni gitu. Jadi kalau saya pasang di rambut itu kayaknya bagus deh ada rumbe-rumbenya. Karena besok kalau mekar ini dia kayak burung merak itu dia kalau mekar rambut saya itu besok. Gitu dia. Ini berarti masih nunggu panjang lagi ya? Nunggu panjang lagi. Oke. Terus masyarakat kita dengan melihat Pak Kades viral ini ada tanggapan seperti apa di masyarakat kita Pak Kades? Ya tanggapannya beragam lah. Ada yang melihatnya unik, ada yang bilang keren, ada yang bilang aneh gitu. Jadi tergantung pandangan mereka saja. Oke, dan ada usaha Pak Kades untuk meluruskan nggak di masyarakat kita? Ada, karena ada anggapan masyarakat begini. Sebenarnya kata mereka ada beberapa yang bilang kalau tidak hanya sekedar ngurus KTP KK katanya. Sebenarnya nggak perlu ada desa juga nggak apa-apa katanya. Oke. Saya jadi petani tetap jadi petani kok. Saya jadi peternak tetap jadi peternak. Saya jadi tukang tetap jadi tukang. Jadi betul. Nyaris desa itu mereka rasakan paradigma mereka hanya sekedar untuk ngurus KTP KK dan surat-surat lainnya. Sementara adalah mereka tidak tahu bahwa pemerintah itu mengucurkan dana program berbagai macam dari 3 kementerian itu, ada Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri itu untuk memastikan mereka ini hidup sejahtera. Seluruh program yang diberikan oleh pemerintah ini adalah bentuk kasih sayang pemerintah kepada rakyatnya. Iya. Wah. Sri. Jadi gitu. Apa ya Pak Kades ini menerjemahkan anggaran ya, kalau saya sebut anggaran ya, anggaran desa lah ya. Langsung connect langsung tahu. ADDS ini kan jumlahnya saat ini miliaran kan, sangat luar biasa. Kalau salah kelola Pak Kades, ya satu ya yang dapatkan manfaatnya ya terbatas, sedikit orang gitu ya. Tapi manajemen Pak Kades ini apa yang Pak Kades kembangkan Pak Kades sehingga menjamin kepada masyarakat kita bahwa saya menjamin nih bahwa dana desa Sigerongan 1, sekian M akan saya yakinkan sampai kepada masyarakat desa. Perujian program SIDE apa yang menjaminkan masyarakat bahwa oh ya Kades tentu nih Kades nih on the track Kades ini gitu. Iya. Jadi di desa itu ada beberapa sumber pendapatan desa. Karena tugas kepala desa itu adalah tugas umumnya adalah melaksanakan pelayanan publik dan mencari sumber pendapatan. Ini mencari sumbernya ini Pak Kades. Ya. Jadi kepala desa itu dituntut untuk mencari sumber pendapatan. Ibaratnya kepala desa dituntut untuk bagaimana caranya merubah kentut jadi uang. Wah, asik ini. Kalau merubah uang jadi kentut gampang. Belikan ubi, makan, sakit perut, mules, kentut, jadi uang jadi kentut. Tapi ketika kentut jadi uang, ini kan susah. Betul. Berbagai macam cara. Nah, dana ada namanya DD, dana desa. Dana desa ini transfer dana dari pusat. Ada namanya ADD dari daerah, kabupaten. Ada namanya juga sumbernya PAD, pendapatan asli desa. Ada namanya pajak bagi hasil dari pajak-pajak segala macam. Ini dikumpulkan menjadi satu, sehingga kita mengelola. Masing-masing dana ini memiliki ruang-ruang masing-masing yang tidak boleh keliru dalam Sisquides namanya. Nah, setelah itu dari ruang-ruang ini kita pilah-pilah nih program-program yang saya inginkan sesuai dengan visi misi saya apa. Makanya pertama saya menjabat itu, saya berpikir bagaimana masyarakat saya kalau sakit. Ada studi kasus yang saya temui, hamil itu dia mindahin motor karena mau hujan itu dan jatuh ditimpa, perutnya sakit. Itu tidak ada kendaraan untuk mengangkutnya. Akhirnya pakai roda 3 Tosa, roda 3 dilarikan ke puskesmas dan bahasa kitanya itu keguguran. Ada juga masyarakat saya yang tensi tinggi, jatuh dan pembuluh darah pecah. Kata dokter telat dibawa ke fasilitas kesehatan. Karena apa telatnya? Karena tidak ada kendaraan untuk mengangkut mereka. Nah,
saya beli langsung kendaraan roda 4, mobil siaga desa saya sebut, yang siaga 24 jam. Itu akan mengantar masyarakat, menjemput masyarakat kemana saja. Oke. Jadinya nanti masyarakat ini mau kemana saja diantar dan dijemput gratis, tidak berbayar. Wow. Keren, Bayangkan sekarang kalau masyarakat ini sudah sakit nih, sudah sakit, tidak punya uang toh, betul. Sudah sakit, tidak punya uang, tidak bekerja, perlu biaya, lalu sekarang dia harus mengeluarkan biaya untuk kendaraan. Setelah itu pulangnya juga sama, dijemput dengan kendaraan atau pakai kendaraan lain yang berbayar. Bayangkan. Nah, dalam keadaan seperti itu desa harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Satu. Yang kedua juga kita perkuat dari posyandu. Posyandu ini kita perhatikan. Kita ibu-ibu hamilnya kita buatkan kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil. Jadi supaya nanti ibu hamil ini bisa merawat kehamilannya sampai melahirkan. Jangan sampai nanti dia termakan yang namanya istilahnya itu termakan ini yang paradigma negatif. Misalnya kalau istrinya lagi hamil, suami nggak boleh. Ya, suami nggak boleh potong rambut. Nggak boleh potong rambut terus gondrong. Nanti anaknya cacat. Nggak boleh makan udang. Jadinya mitos yang mereka rasakan itu mitos semua. Padahal kalau mereka rajin posyandu, diperiksa kehamilannya, itu akan mengurangi resiko kematian ibu hamil, kematian bayi. Terus nanti ke anaknya ini dicek nanti 0 sampai 5 tahun dalam posyandu, supaya dia gizi dan tumbuh kembang anak ini bagus. Kita berikan PMT, pemberian makanan tambahan namanya, dari desa, dari kerjasama dengan puskesmas, dinas kesehatan yang terus mendampingi kita setiap turun posyandu. Ini isu stunting ya? Isu stunting. Maka stunting bisa kita tekan nantinya. Setelah itu program-programnya sampah, pengangkutan sampah dalam kampanye saya 1 roda 3 1 dusun sudah saya belikan untuk pengelolaannya. Hanya yang belum saya bisa laksanakan adalah pembelian roda 6 untuk pengangkut sampah, truk pengangkut sampah. Karena dengan truk pengangkut sampah ini bisa mengurangi lah masalah sampah di desa saya. Terus selanjutnya kami punya balai mediasi desa Sigerongan. Balai mediasi pertama di Indonesia tingkat desa, sesuai dengan perma, sesuai dengan keinginan bangsa ini, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu secara namanya itu di luar pengadilan. Lebih kekeluargaan ya. Lebih kekeluargaan. Jadi tidak semua masalah itu harus bisa diselesaikan secara hukum, di ranah hukum. Jadi kita berupaya. Ada sih masyarakat yang tidak puas dengan hasil mediasi karena memang masalahnya terlalu rumit untuk diselesaikan di situ. Kita persilahkan menempuh jalur hukum. Selanjutnya juga kita kerjasama dengan klinik Duman Indah. Salah satu klinik yang dimana kita kerjasamakan ini adalah lansia. Lansia yang tidak punya kartu BPJS, miskin, kakaknya bermasalah, KTP-nya bermasalah dan lain sebagainya. Jadi kita data semuanya lansia-lansia ini, lalu kita kerjasamakan ke klinik Duman Indah. Bagaimana dia ketika sakit, karena tua ini rentan sekali penyakit, darah tinggi, kolesterol, terus asam urat, kumpul di orang tua. Bagaimana lansia-lansia ini hanya menunjukkan identitasnya apa saja, mau kartu domisili, mau surat keterangan dari dusun. Yang penting dia terdata dalam database kami dan database klinik Duman Indah. Dia bisa terlayani gratis. Kita bayarkan dari desa. Wah, ini luar biasa ini. Terobosan Kades Bajang. Jadi ini keren ini Pak Kades. Jadi kan kalau ke rumah sakit kan dia bayar tuh. Mahal dia bayar. Nah, tapi ada suatu upaya pencegahan pertolongan pertama pada lansia-lansia ini. Nah, ini terobosan-terobosan ini kalau mohon maaf kalau sebagai pimpinan di situ tidak berpikir Artinya mau hanya menerima laporan nih Pak Kades nih. Ini kan sangat gampang sebetulnya. Hanya menerima laporan dan laporannya asal Bapak senang. Tapi ini kan Pak Kades Dian nggak mau ke situ kan. Kita bagaimana
mengawal program-program pemerintah dari Kementerian Keuangan. Gua nih yang punya uang, gua maunya begini nih, kata Bu Sri Mulyani. Yuk kerjakan ini agar masyarakat sejahtera. Belum dari Kemendagri, gua yang punya seragam nih, gua yang punya tenaga nih. Yuk bagaimana buat masyarakat sejahtera dengan ini versi kami. Dari Kementerian Desa ada Sustainable Development Goals, ada goal-goal yang dicapai di situ, supaya bagaimana masyarakat itu sejahtera. Jadi kita bisa mengkolaborasikan, kita terapkan di masyarakat. Karena kalau kita hanya kepala desa datang kantor duduk, tunggu tanda tangan, semua pun bisa gitu dia. Siapapun pada akhirnya ya kita berani mengatakan seperti itu. Tapi harus kita bagaimana berpikir, bagaimana memperkenalkan potensi-potensi desa ini harus kita angkat supaya nanti walaupun rambutku hilang tapi ekonomi di masyarakat tidak hilang dan tidak punah. Gitu dia. Asik. Ini asik ini. Oke, sangat luar biasa Pak Dian. Apa mengembangkan, artinya Pak Dian ini betul-betul tahu potensi desa ini ya. Memang sebagai pimpinan ya harus begini gitu loh. Jadi tahu, dan bahkan di tingkat implementasi kita melihat nanti bagaimana sebetulnya si Gerongan ini ada perubahan. 3 tahun masih lumayan loh, masih ada 4 tahun ya. 3 tahun kurang lebih lah. Ya, 3 tahun kurang lebih Pak Dian masih memimpin desa si Gerongan. Semoga ini bahkan banyak lagi perubahan Pak Dian. Betul. Oke, Pak Dian, saya tertarik kalau saya lihatnya di media sosial juga ternyata bahasa Arabnya luar biasa. Ini ceritanya Peter bahasa Arab ini mondok dulu. Ceritanya begini nih. Jadi kan saya dulu kan sekolahnya SD, SMP, SMA tuh. Lulus 2003 di SMP atau di SMU 2 Narmada dulu namanya. Kalau sekarang menjadi SMU 1 Lingsar namanya. Nah, jadi saya melanglang buana dulu ke Kalimantan, ke Samarinda, usaha ikan hias di situ, buat akuarium segala macam. Setelah itu saya ke Jakarta, ikut bibi jualan di toko. Setelah itu saya pulang ke Lombok. Nah, ada kebetulan adik Nisan yang mau sekolah ke Jakarta. Saya diajak ke sana. Jadi di situ ada program Khidmatul Ma'had namanya. Bagaimana kita berkhidmat kepada pesantren. Di situ kita dikuliahkan gratis, kerjasama pesantren dengan salah satu perguruan tinggi, sekolah tinggi ilmu agama Islam Bina Madani namanya di Tangerang. Nah, kita disekolahkan di sana, secara otomatis kita di pesantren itu kita diberikan tugas nih. Saya diberikan tugas waktu itu adalah kepala biro rumah tangga namanya, yang membeli seluruh kebutuhan makan minum di pesantren itu, berasnya, sayur-sayurannya, sekitar 700 orang santri di pesantren itu ya, santri dan gurunya. Setelah itu kita diajarkan buat roti. Saya juga kepala TPKU, tempat praktek kegiatan usaha namanya. Jadi kerjasama dengan Bogasari itu. Di Jakarta Utara kita dilatih di Bogasari membuat roti yang enak, standar Bogasari dengan menggunakan tepung Bogasari, mana tepung yang bagus, mana tepung yang segitiga emas, segitiga kayak gitu lah. Diajarkan kita buat batako, buat paving block, bahkan diajarkan kita pengelasan di situ, karoseri besi. Dan saya diajarkan nyopir juga di pesantren. Nah, secara otomatis dengan keseharian kita di pesantren itu kan mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan santri nih. Muhadatsah paginya kita ikut gitu, bergabung dengan mereka, saya tidak malu-malu gitu. Karena memang pengetahuan secara agama kan kita kurang, tidak mengerti bahasa Arabnya. Jadi tapi mau tidak mau ya harus kita berinteraksi di situ. Bahkan nyopir pun ya kita ila aina, karena saya jadi sopir kiai di situ. Lumayan lama. Jadi mau kita bilang kanan kiri pun bertanya bahasa Arab. Ila aina, ila yumna au yusra au ala tul, gitu. Mau lurus ke kanan atau ke kiri. Saya baru dapat gambaran yang jelas ini dari mana bahasa Arabnya ini. Ternyata luar biasa. Pak Dian, sambil minum dulu mungkin. Siap. Minum dulu sebentar. Sangat luar biasa berdiskusi dengan Kades Bajang, dengan segudang inovasi yang luar biasa di Sigerongan. Jadi bukan hanya penampilan ya, tapi Pak Kades Dian
memiliki pandangan yang luas terhadap Desa Sigerongan, apalagi terhadap pemberdayaan. Pak Dian, kalau melihat potensi desa, Pak Dian melihat 3 tahun perjalanan menjadi Kades, pasti memiliki visi nih, kayaknya 3 tahun lagi nih, Desa Sigerongan ini akan saya bawa kemana arahnya. Di situ kan potensi alam, udara, terus air, sangat luar biasa Pak Dian. Iya. Gimana melihat Sigerongan ke depannya Pak Dian? Kalau saya melihat Sigerongan ke depannya, tahun-tahun ini saya ingin melakukan penguatan ekonomi dulu. Kalau ekonomi masyarakat saya kuat, saya berpikir dia akan sejahtera. Makanya saya buat sebuah ikonik yang katanya viral di mana-mana, saya diundang. Saya inginnya warga-warga di luar daerah, di luar desa saya itu datang ke desa saya, datang ke dusun kami, berbelanja. Setelah mereka berbelanja, uang kan akan berputar di situ. Uang berputar, ekonomi masyarakat saya meningkat, kesejahteraannya meningkat, kemiskinan bisa saya tekan, stunting bisa saya atasi. Kalau ekonominya kuat, jadi dia tidak ketergantungan lagi kepada bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Karena keberhasilan kepala desa juga tidak dinilai dari dia bisa membangun jalan, jembatan, membangun fisik semata. Tetapi ketika masyarakat itu sejahtera dengan ekonominya bagus, maka masyarakat ini walaupun nanti perubahan terjadi secara di desa, perbedaan kepemimpinan, tetapi dia sudah kuat secara ekonomi. Nah, itu yang saya ingin bentuk tahun-tahun ini. Selanjutnya kalau berbicara ke depannya adalah saya menginginkan adanya sebenarnya wisata di Desa Sigerongan. Ada sebuah objek wisata yang itu jangka panjang dia, jangka panjang. Kalau viral rambut ini kan orang akan berpikir sampai kapan sih? Nah, gitu dia. Tapi kalau saya potong pun besok pagi selesai semua, kan gitu. Tidak ada lagi viralisme itu, gitu dia. Tapi yang saya inginkan adalah adanya objek wisata di Desa Sigerongan. Entah itu saya perlu mungkin masukan dari semua pihak ya. Ketika melihat potensi desa saya, Pak Kades cocoknya wisata ini nih. Pak Kades cocoknya wisata ini. Sehingga ada income yang berkelanjutan. Jadi perputaran uang itu semakin cepat. Itu dia ke depannya. Wah. Ini sejak awal saya katakan ternyata visioner ini. Visioner di sini Pak Kades ini ternyata memikirkan jangka panjang. Jadi selesai kepemimpinan, Pak Dian nanti ya silahkan siapapun ya, siapapun pemimpinnya, tapi ternyata masyarakat Sigerongan sudah kuat secara fondasi ekonomi. Wah, sangat luar biasa nih Pak Dian. Jadi dari YS Podcast ini kita berharap, kita berdoa Sigerongan ini saya sering sekali lewat di situ. Saya sering karena ada adik juga di sana, di perumahan Amaris ya, sebelah sana itu. Itu saya sering berkunjung, jadi saya sering lewat, jadi tahu betul Sigerongan ini seperti apa. Oke Pak Dian, luar biasa. Harapannya Pak Dian terakhir mungkin kepada masyarakat di seluruh media sosial. Ini masyarakat media sosial saya bilang nih Pak Dian nih. Jadi tidak terbatas hanya di Sigerongan. Silakan mungkin bisa sampaikan di sini apa harapannya terhadap Sigerongan ke depan. Kalau harapan saya tentu satu, mari berkunjung ke desa kami. Ada potensi pertanian di sana. Mau beli bibit durian di Sigerongan pusatnya. Mau beli ikan nila, ikan konsumsi di Sigerongan juga tempatnya. Mau beli ikan hias di Sigerongan tempatnya. Mau beli opak-opak jajetujak di Sigerongan tempatnya juga. Nah, harapan saya mudah-mudahan kami bisa menjalankan program-program ke depannya tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Sangat luar biasa. Mari berkunjung ke Sigerongan, banyak potensi di sana. Dan saya pun secara pribadi berharap cita-cita Pak Kades Dian ini ingin mewujudkan potensi ekonomi yang berkelanjutan dapat terwujud dalam waktu dekat Pak Dian. Oke, terakhir permintaan saya Pak Dian, nggak afdol kayaknya kalau kita nggak lihat rambut mohaknya ini. Gitu ya. Nah, boleh dibuka mungkin ya. Nah, ini Pak Kades Dian menunjukkan. Iya, ini kalau dari samping baru kelihatan jelas ya. Kalau di belakang juga bisa mau lihat. Nah, sip. Oke Pak Dian, sukses selalu memimpin Desa Sigerongan. Banyak inovasi, mudah nanti saya segera bisa berkunjung ke sana. Ditunggu. Siap, kita di sana memang ikannya sangat luar biasa Pak Dian. Oke, terima kasih sekali lagi sahabat YS Podcast. Demikian perbincangan saya.
tak kenal maka tak sayang. Nah, hari ini kita mengenal lebih jauh tentang si gerongan. Maka mari silakan berkunjung, kata Pak Dian. Terakhir ada sebetulnya satu yang ingin saya minta Pak Kades nih, ngajinya ini. Boleh nggak? Ngajinya ya? Kemarin tuh yang sangat viral itu apa itu? Baca apa kemarin tuh? Baca bismillah doang. Bismillah doang, tapi sangat luar biasa. Iya, jadi kan kalau ngaji itu kan sebenarnya kan potensi diri sebenarnya. Jadi ke Mas Yusron juga kan bisa juga sebenarnya potensi diri itu ada. Saya tidak menunjukkan potensi pribadi sebenarnya. Jadi kan kalau itu kan kita bisa menirukan seorang Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kan potensi diri, yang saya ingin angkat potensi desa. Ini sejuk asli. Saya nggak nyangka ini asli. Oke Pak Dian, luar biasa. Ada kejutan, banyak kejutan bertemu dengan Sida ini. Pokoknya Kades hebat. Oke, semoga sukses terus pokoknya. Terbaik buat si Gerongan dan Sida terutama. Amin. Mohon doa selalu. Siap, Pak Kades. Oke, demikian Sobat Yat Podcast. Lunas kayaknya keinginan saya mendengarkan Pak Kades ngaji. Ternyata itu potensi diri yang memang beliau rendah hati juga, tidak mau menunjukkan hal-hal seperti itu. Tapi karena saya minta, ini saya paksa beliau, akhirnya mau juga. Oke, demikian sahabat Yas Podcast. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.